Pemirsa Intens Investigasi, putusan Mahkamah Agung yang mengurangi masa hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati ke penjara seumur hidup hingga kini masih mengundang banyak kontroversi di tengah publik. Salah satunya dari mantan pengacara Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, yang justru ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditetapkan demikian atas kasus penyebaran berita hoaks. Lantas seperti apa kekecewaan bertubi-tubi yang dirasakan oleh Kamarudin pasca Ferdy Sambo hukuman matinya dibatalkan, namun ia malah menjadi tersangka? Simak pula tanggapan dari pengacara Farhad Abbas terkait heboh kontroversi pembatalan hukuman mati Ferdy Sambo. Benarkah menurut Farhad, ia memang pantas mendapatkan keringanan hukuman? Di sisi lain, pandangan lainnya juga turut disampaikan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Benarkah menurut Hotman ada kelemahan dalam putusan vonis awal? Hingga seperti apa rasa kecewa masyarakat atas batalnya hukuman mati Ferdy Sambo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kecewa, itulah perasaan yang kini menyelimuti Kamarudin Simanjuntak, mantan pengacara Brigadir Joshua. Tak hanya lantaran hukuman mati Sambo yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, ia bahkan harus menghadapi kenyataan dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita hoaks hingga pencemaran nama baik yang dilaporkan Dirut Taspen ANS Kosasi. Kepada tim Intens Investigasi, Kamarudin mengutarakan kekecewaannya. Namun ia mengaku tidak gentar dan akan menghadapi semua tuduhan dan proses hukum yang sedang menjeratnya di Bareskrim Mabes Polri ini. Itulah antara lain surat-surat saya kepada mereka. Udah saya paparkan ke penyidik Bareskrim Polri apa yang terjadi. Saya diumumkan tersangka. Tersangka saya berbarengan dengan putusan Mahkamah Agung. Maksudnya apa sih? Udah tersangkanya dapat diskon 50% semua. Diumumkan juga saya tersangka. Maksudnya mereka itu apa? Segitu bukti setas. Sebelum dilaporkan, Kamarudin pun mempertanyakan di mana peran pemerintahan untuk kasus sebesar ini, namun dibiarkan saja. Nah, makanya saya bilang kepada klien saya, inilah negaramu. Semua ini videonya menceweknya dilaporkan ke Polri, ke Mabes Polri. Apa katanya? Tidak cukup bukti. Ya kecewa lah. Masa Mabes kerjanya kayak begitu? Tak hanya itu, Kamarudin pun menyatakan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Agung atas pengurangan hukuman yang didapatkan oleh Ferdy Sambo. Menurutnya, hal tersebut jelas-jelas melanggar aturan dan ia mempertanyakan kinerja oknum-oknum tertentu karena tidak bertindak tegas. Bahkan ada dugaan terkait perputaran uang yang tak sehat. Dengan berbagai bukti serta saksi yang ada, sudah seharusnya tidak ada pemotongan hukuman untuk Ferdy Sambo dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Datang putusan Mahkamah Agung, terbit juga penetapan tersangka kepada saya. Jadi saya tersangka bersamaan dengan putusan Mahkamah Agung. Maksudnya apa mereka itu? Padahal ini putusan jelas melanggar aturan.
Ya, sejak awal kasus Ferdy Sambo CS mencuat, Kamarudin pun sudah kerap kali memaparkan bahwa ada banyak kejanggalan. Seharusnya Mahkamah Agung menurutnya bisa lebih teliti dalam membaca kasus tersebut. Dengan tegas, Kamarudin menyebut bahwa putusan Mahkamah Agung mengurangi hukuman Ferdy Sambo sangatlah tidak masuk akal. Ia juga meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah mereka keluarkan terkait vonis Sambo. Ada nggak wanita begitu? Habis di ngomong-ngomong sama pria. Berarti ketika ditemukan oleh kamu atau oleh siapapun itu, dia tidak pakai baju dan pingsan. Tapi tidak ada penjelasan siapa yang pakai bajunya. Joshua juga dilaporkan ke suaminya di Jakarta. Joshua kurang ajar nih sama aku nih. Membuat Ferdy Sambo marah. Apa ini Mahkamah Agung tidak baca peristiwanya? Sudah diputus di pengadilan negeri, di pengadilan banding, hukuman mati dan umur seumur hidup. Kok bisa itu berubah di Mahkamah Agung? Begitulah. Jadi apapun itu, seperti kata Presiden, kita harus patuhi itu putusan Mahkamah Agung. Tapi saya bilang nonsen. Seperti apa tanggapan dari pengacara Farhad Abbas terkait heboh kontroversi pembatalan hukuman mati Ferdy Sambo? Benarkah menurut Farhad, ia memang pantas mendapatkan keringanan hukuman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Berni Giovanni, mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi. Semoga selalu akurat, tajam, dan juga terpercaya. Sekali lagi, happy birthday. Pandangan berbeda justru hadir dari pengacara Farhad Abbas terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo. Pasalnya, menurut Farhad, sudah sepatutnya semua menghormati dan menerima bahwa Sambo bukanlah lagi terpidana mati, melainkan penjara seumur hidup. Karena sejak awal, Farhad sudah melihat bahwa memang Sambo tidak sepatutnya mendapatkan pidana mati tersebut. Karena hukuman penjara seumur hidup yang kini didapatkannya pun menurut Farhad sudah sama beratnya dengan vonis sebelumnya. Siapa bilang dikurung seumur hidup menebus kesalahan merupakan hal yang baik daripada pidana mati? Lantas benarkah Farhad Abbas juga menyarankan bahwa keluarga baik publik untuk memaafkan Sambo dan kawan-kawan atas perbuatan mereka? Toh kini telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau dari awal kan saya mengatakan Sambo itu adalah pahlawan gitu. Artinya tidak mungkin seorang jenderal membunuh atau melakukan perbuatan itu. Ya kalau kita lihat motifnya kan orang yang dendam kan, orang yang marah. Nah, kemudian saya katakan memang harus ada pertimbangan lain, tidak boleh kita anggap dia sebagai pembunuh biasa atau membunuh yang hukum seberat-beratnya, karena latar belakang jabatan dia itu kan adalah propam itu kan adalah polisi. Memang kebiasaan dia menghukum, mungkin dia berpikir dengan cara ya ketika dia memegang kekuasaan dia ingin juga lepas dari itu, terlepas itu salah atau benar, tapi memang itu dianggap main hakim sendiri. Tapi tentu ada alasan yang meringankan, alasan pemaaf, sehingga Mahkamah Agung mengambil satu keputusan dia tidak dilayak hukuman mati tapi seumur hidup. Seumur hidup itu bagi saya masih terlalu berat gitu. Karena ini kan banyak pihak yang terlibat. Artinya istrinya juga dihukum 20 tahun walaupun sekarang turun 10. Yeah. Kemudian Ricky ya dari 20 turun juga 10. Kemudian Maruf 8 tahun ya. Saya kan menyarankan kalau bisa dimaafkan aja keluarga Sambo karena mereka awalnya kan sebagai anak. Dan ibunya juga lama-lama kan kalau datang minta maaf. Dan saya lagi bingung gimana cara mempertemukan antara keluarga Sambo dan keluarga Joshua. Karena namanya juga
sudah pergi juga Joshuanya, dan orang tuanya kan sudah mulai reda juga walaupun kehilangan anak, karena Sambo tidak lepas dari hukum, tidak bebas lah gitu. Seumur hidup itu kan lama gitu. Seperti diketahui, ayah Farhad Abbas, yakni Abbas Said, merupakan mantan hakim Mahkamah Agung Indonesia. Karena itulah ia paham betul bahwa setiap hakim tentunya memiliki kebijakan mereka masing-masing. Mungkin saat awal kasus mencuat, terlalu banyak opini publik yang turut campur, sehingga sulit untuk menetapkan vonis untuk Sambo dan kawan-kawan. Namun kini dengan pengurangan hukuman mereka, Farhad meminta kepada masyarakat untuk menerima dengan lapang dada. Farhad bahkan menilai selama ini Sambo dan kawan-kawan bersifat kooperatif dalam setiap pemeriksaan. Farhad bahkan berharap hukuman Sambo bisa lebih ringan dari pidana seumur hidup yang kini didapatkannya. Sudah sesuai prediksi awal ya, mungkin hanya masyarakat kan melihat perkara ini kan seolah-olah didukung beberapa kelompok masyarakat, bahkan didukung sama Menko Polkam. Jadi saya lihat hakim masih takut menghukum ringan Sambo di bawah 20 tahun karena opini yang dibentuk hukum yang kita anggap mencampuri hukum. Harusnya tidak perlu kita menggiring, biarkan aja kebebasan hakim, karena pertanggungjawaban hakim itu kepada Tuhan, kepada profesi jabatan, pada dirinya, karena mereka juga kalau jadi hakim yang baik kan punya tanggung jawab moral. Artinya mereka punya orang tua, punya keluarga, punya teman. Jadi bagi hakim yang tidak adil ya bisa juga kita apresiasi putusan Mahkamah Agung. Ya, namanya juga pembinaan kan. Tuhan saya Maha Pengampun. Dalam Islam aja kisos, kalau dimaafkan bisa pulang kok. Nah, kita juga yang lain jangan ikut-ikutan marah, nggak usah marah gitu. Rasa menyesal Sambo mungkin lebih pada yang kita kira, kita duga gitu. Cuman kan tentu ada sebab akibat gitu. Saya tidak melihat mereka menyembunyikan atau menghalang-halangi penyidikan dan terjadi merekayasa baik fakta maupun saksi dan sebagainya. Itu kan tujuannya kan hanya untuk, saya yakin mereka udah menyadari itu salah berat gitu. Artinya waktunya kan akhirnya kan terbuka dan Polri secara profesional membuka semua dan mereka siap bertanggung jawab kok. Makanya saya menyarankan Sambo untuk melakukan peninjauan kembali atas putusan ini sehingga Sambo bisa dihukum lebih ringan lagi. Kemudian ya kalau bisa di bawah 8 tahun buat istrinya, kemudian buat Sambo ya paling maksimal 15 tahun penjara. Jangan lihat Sambo itu sebagai orang biasa membunuh, kemudian biasa kalau dihukum mati atau dihukum seumur hidup, tapi dia itu adalah Kadipropam. Dia menghukum semua polisi di Indonesia yang salah gitu. Nah mungkin ini tidak wajar atau masih melanggar hukum, tidak sesuai prosedur. Tapi ini menjadi pelajaran penting buat Indonesia. Kita berpikir positif, apapun keputusan yang terakhir itu yang terbaik, dan kita harus hormati gitu, bahwa Sambo bukan terpidana mati tapi seumur hidup. Di sisi lain, pandangan lainnya juga turut disampaikan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Benarkah menurut Hotman ada kelemahan dalam putusan vonis awal? Hingga rasa kecewa masyarakat atas batalnya hukuman mati Ferdi Sambo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Felicia Angelista. Saya Manuel Sasarhito. Kita mau ngucapin Happy Birthday buat Intens yang ke-4 tahun. Mantap. Berkurangnya vonis hukuman terhadap Ferdi Sambo dan kawan-kawan memang tak pelak menuai pro kontra di kalangan publik. Salah satunya hadir dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, menggeluti dunia advokat selama puluhan tahun dan telah menangani berbagai kasus penting. Hotman Paris Hutapea pun turut memberikan pandangannya. Menurut Hotman, vonis pidana mati di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdapat banyak kekurangannya. Sehingga wajar saja jika kini di tingkat banding,
Sambo berhasil mendapatkan keringanan hukuman. Ya memang banyak yang kecewa, tapi mereka hanya melihat dari aspek perbuatan itu. Tapi kalau murni dari segi hukum, itu banyak kelemahannya itu putusan terhadap Sambo. Cuma game over. Artinya apa? Hukuman mati sudah nggak mungkin. Karena jaksa tidak boleh PK. Yang boleh PK adalah Sambo. Malah Sambo masih ada kesempatan sekali lagi untuk PK, di mana putusannya bisa dikuatkan putusan seumur hidup atau dikurangi. Untuk naik sudah nggak bisa. Kekecewaan yang luar biasa atas putusan Mahkamah Agung terhadap hukuman Ferdy Sambo menuai beragam reaksi dari masyarakat. Bahkan ada yang merasa sangat kecewa dan mempertanyakan hukum di negeri tercinta ini. Menurutnya, Sambo sudah sepantasnya dihukum mati atas segala perbuatan kejinya. Itulah yang pantas diterima para pelaku, bukan justru mendapatkan korting dari hukuman mereka. Kalau sebagai warga negara, masyarakat yang mengikuti dari awal proses persidangan, hasil akhir ini membuat kita sedikit kecewa ya. Harusnya kan dihukum mati orang seperti Sambo ini yang membunuh sebagai seorang polisi propam ya, membunuh dengan sadis. Nah ini bagaimana hukum ini? Katanya mau menegakkan hukum seadil-adilnya, tetapi yang dihukum malah seumur hidup, dan kita khawatir seumur hidup ini dalam tanda kutip kan bisa aja yang bersangkutan tidak menjalankan ya hukuman di dalam ya, tapi ya kita hanya bisa menyampaikan kepada Mahkamah Agung ya, mohon tidak terulang lagi perkara seperti ini. Harusnya lebih tegas dan dengan nyawa dibayar nyawa harusnya. Dan ini sangat sadis, dan untuk saya sih, saya tidak terima beliau itu, pelaku ini dihukum mati seumur hidup. Harusnya hukum mati. Untuk yang Ibu Putri juga dihukum 10 tahun ya kalau salah. Nah itu lagi pelaku utamanya hanya 10 tahun. Seorang istri jenderal yang sudah meng-create cerita ini ya dari awal, harusnya dia juga dihukum seumur hidup. Ya, tidak sepantasnya 10 tahun, Mbak. Enteng benar gitu hukum ini. Jadi ya kami juga tidak menerima. Kalau saya sebagai orang biasa mendengar ini sangat-sangat kecewa dengan aparat penegak hukum di negeri ini. Ini bisa dibilang gokil sih ya hukum di Indonesia tuh. Kita melihat hukum penetapan awal, setahu saya tuh Ferdy Sambo itu kan dihukumnya hukuman mati ya, mutlak. Tapi kenapa tiba-tiba dari MA ya, itu sekarang menetapkan hukumannya seumur hidup. Harusnya sih di Indonesia tuh menerapkan hukuman seadil-adilnya ya. Jika dihukum mati, jika dia membunuh, maka dia harus dihukum mati. Tapi kenapa MA berpikir ini demikian? Yang seharusnya Ferdy Sambo dihukum mati, malah dihukumnya seumur hidup. Ini gokil sih sumpah. Jadi kayak apa ya, labil lah hukum di Indonesia ini. Ya semua mengikuti, tapi akhir-akhir ini jadi lupa karena sempat hilang beritanya dari media. Jadi kita agak kaget hari ini bahwa hukuman itu hukuman seumur hidup. Nah, untuk yang Ibu Putri juga dihukum 10 tahun ya kalau salah. Nah itu lagi pelaku utamanya hanya 10 tahun. Harusnya dia juga dihukum seumur hidup. Ya, tidak sepantasnya 10 tahun, Mbak. Enteng benar gitu hukum ini. Jadi ya kami juga tidak menerima. Kalau saya sebagai orang biasa mendengar ini sangat-sangat kecewa dengan aparat penegak hukum di negeri ini.
Perjalanan intens investigasi tepat hari ini tak terasa sudah berumur yang ke-4 tahun. Tentu saja selama perjalanan 4 tahun ini, redaksi intens investigasi selalu memberikan dan menyajikan informasi yang hangat dan terupdate bagi pemirsa setianya. Kami, redaksi intens investigasi, tak mengenal lelah untuk selalu memberikan yang terbaik dari berita-berita selebriti yang menjadi perbincangan hangat di tanah air. Kami berterima kasih atas dukungan dan supportnya dari pemirsa setia intens investigasi selama 4 tahun belakangan ini. Ini akan menjadi momen bahagia dan tentu saja menjadi momentum untuk terus berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi dari kami redaksi intens investigasi yang tengah berbahagia atas pencapaian selama 4 tahun belakangan ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus intens investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga semakin sukses dan terus mengudara.